Nah, ngono tiba-tiba ada pihak lain marani Pak Puji. Hah? Pak, kampanye gua aku tak kayak Sorry ndak. Saya nggak bisa dibeli oleh siapapun. Luar biasa. Lho nek aku iso dibeli sugih Pak, aku Pak. Wong saiki ya adeg melarate. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kembali The Dirty Show, podcast yang didedikasikan untuk Bapak Ganjar Pranowo. Untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan untuk memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Podcast ini juga didukung oleh DPD Jari Tangan Jawa Tengah, Jaringan Militan Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Malam ini kita kehadiran seorang tamu penggiat sosial yang sudah malang melintang di kota Semarang. Selamat malam Pak Puji Sarwono. Selamat malam Bapak. Luar biasa Pak Puji, semangatnya masih luar biasa. Semangat ya. Monggo Pak, diceritakan pengalaman Bapak selama ini. Ya, saya tuh sejak SMA itu jadi penggiat sosial dan lintas isu. Iya. Dan kalau dianalogikan dengan petinju itu petinju kelas penjelajah begitu kira. Tetapi isu ceritanya priwe? ya lintas isu itu ya menangani lingkungan, miskin kota, pendidikan, ya pendidikan demokrasi rakyat dan sebagainya itu. Terus masalah HIV/AIDS sama penyakit menular seksual banyak. Kenapa lintas isu? Karena menangani persoalan itu secara holistik, tidak parsial. Misalnya gini, analogi parsial itu misalnya begini. Ketika kita melihat secara parsial maka akan salah. Contoh misalnya, kaki kambing di depan 2, di belakang 2, kiri 2, kanan 2, kalau dijumlah 8. Karena kita melihat parsial tadi. Ya analoginya seperti itulah. Maka kita harus melihat kambing dengan kaki 4 itu ya keseluruhan. Kalau sepotong-sepotong jadinya salah. Itu analogi yang paling sederhana. Pada kesempatan ini saya hanya mau bicara soal lingkungan. Jadi berkaitan dengan pembangunan Polder Banger yang mengadop dari sistem Belanda. Dan dari situ saya mendapatkan berkah dikirim ke Belanda sampai 2 kali. Sebentar, Pak Puji itu berarti kalau bergerak begitu kan selalu ada biaya yang keluar Pak. Biaya yang keluar itu Bapak menjadi anggota LSM tertentu atau NGO? Saya dari NGO ke NGI Pak. Dari non-government organization menjadi non-government individual. Ya. Jadi kalau saya hanya just idea, tapi kalau bagaimana ide itu diterapkan saya ngentongi teman-teman. Kowe iso gawe kene ra iso gawe nang kene. Itu aja sebenarnya. Kenapa Kalibanger Pak? Jadi gini. Kali Banger itu kan sebenarnya menjadi bencana bagi masyarakat kami di Kemijen terutama. Kali Banger itu posisinya? Kali Banger itu posisinya sebelum banjir Kanal Timur. Sebelum banjir Kanal Timur dari Halmahera sampai ke laut. Jalan Halmahera. Ya, Jalan Halmahera. Sebenarnya kalau ditelusur itu sampai di belakangnya Pasar Peterongan sebenarnya alirannya. Kenapa dengan Kali Banger? Ya karena Kali Banger itu membawa bencana rob di kampung kami setiap hari kan gitu. Maka dulu itu kami berawal dari Pak Sukawi membuat subsistem drainase. Ada 21 subsistem. Kami subsistem di tengah itu antara dibagi 3 toh, sistem barat, sistem tengah, sistem timur. Sistem barat itu di barat banjir Kanal Timur, sistem timur itu di banjir Kanal Timur, dan sistem tengah itu antara banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur. Kebetulan kami di subsistem drainase Kali Banger Utara kan gitu. Nah, itu batasnya Citarum ke utara. Daerah Citarum di sebelah baratnya rumah sakit itu toh. Itu kalau durut sampai ke Halmahera terus durut lagi sampai ke belakangnya. Apa itu banjir terus Pak itu Pak? Dulu. Tapi pertengahan September 2016 sudah stop. Jadi mengadop sistem polder itu orang selalu salah memahami tentang sistem polder. Orang selalu mengatakan bahwa depan Cawang itu adalah polder. Padahal itu bagian dari sistem polder. Jadi sistem polder itu ada 4 komponen. Komponen yang pertama, jadi sistem polder itu adalah sistem yang membebaskan sebuah wilayah itu dari rob dan banjir. Ada 4 komponen. Komponen pertama tanggul keliling dan dam.
Dam itu untuk menutup sungai yang berhubungan dengan laut. Oke. Oke, terus yang kedua pompa. Karena supaya air dari dalam bisa keluar, itu dipompa dibuang ke laut. Dan air yang dari luar tidak bisa masuk. Karena ada dam itu. Ya, Oke. dan dam dan tanggul. Kemudian unsur yang ketiga itu adalah kolam retensi yang ada di depan Tawang itu kolam retensi. Itu namanya kolam Ya, retensi. sampai tenaga pendidikan aja juga salah memahami itu dianggap polder kan gitu. Itu di materi-materi kurikulum anak-anak itu kan dianggap polder itu. Sebenarnya itu salah. Iya. Kemudian kenapa ada kolam retensi? Karena daerahnya terbangun dan tidak ada areal resapan. Maka perlu kolam retensi untuk memarkir sementara air hujan. Kemudian yang keempat itu adalah saluran. Bagaimana saluran itu terpelihara dengan baik supaya tidak terjadi penyumbatan sehingga terjadi hujan maka mengalir. Tetapi problemnya adalah bahwa ketika kita menerapkan sistem polder itu harus terbangun budaya bersih. Oke. Kenapa terbangun budaya bersih? Kalau budayanya masih budaya selorde, corone londoi kemprohan gitu. Jadi ketika Buang ada sampah sampah sembarangan. berserakan itu kena air, airnya menyumbat saluran sehingga ketika terjadi hujan maka terjadi genangan parsial. Berarti itu tidak kerja polder tidak optimal. Maksimal. Ya, tidak optimal. Apalagi kalau sampah itu sampai masuk ke kolam mesin. Masuk ke mesin pompa itu macet malah nanti nggak bisa pompa banjir kan gitu. Maka budaya bersih itu menjadi kewajiban. Menurut saya menjadi urutan kelima penyangga itu. Jadi dari situ Pak Puji belajar di Belanda. Ya, Gara-gara polder tahu. ya saya difasilitasi oleh NGO di Belanda. Oke. Itu selama untuk tahun 2008 itu 1 bulan. Kemudian 2017 itu untuk apa ya? Reminder, pengingat kembali. Ya, mengingat kembali dan banyak belajar lagi itu tahun 2017. Dan ke sana itu pada saat musim peralihan antara musim gugur dan musim dingin. Berarti 2 kali ke Belanda. 2 kali ya ke Belanda. Cuma ke Belanda atau ada negara lain? Habis itu muter-muter seluruh Eropa kan gitu. Wih. Jadi kami idenya itu kan masuk ke Belanda, Iya. tetapi bisa ke negara-negara lain karena kan itu Uni Eropa. Kita cukup kami itu Pak, berapa orang yang berangkat? ada 6 orang. 6 kami, orang? ya. Dari masyarakat, kemudian unsur pengusaha dan unsur pemerintah. Ada unsur pemerintahnya juga. Oke, dan hasilnya inilah Ya, polder Kalibanger. Jadi kami sudah aman dan itu cuman ada hal yang memang belum tertuntaskan yaitu pengelolaan berbasis masyarakat. Ini memang belum ya moga-moga ke depan bisa terrealisasi karena membudayakan bersih itu kan tidak gampang. Betul. Kampanyenya gimana itu? Kami selalu melakukan sosialisasi terus-menerus. Kalau misalnya tidak ada dana, kami nempel di pertemuan warga kan gitu. Misalnya pertemuan PKK, pertemuan LPMK dan sebagainya. Kan selama ini kan ada ini bank sampah Ya. dan lain sebagainya. Itu nggak berfungsi gitu. Celakanya kan begini Pak. Perda sampah yang tadinya dendanya 50.000 sekarang 2 juta, tidak ada orang yang ditindak. Aneh, padahal Perda bikin kota, Pak. perda kota. Oke. Ya, tidak ada orang yang padahal bikin perda itu mahal. Naskah akademisnya paling tidak 100 juta. Iya. Belum yang lainnya kan gitu. Maka sebenarnya kesimpulan saya adalah bahwa kita pintar membuat aturan tetapi penegakaannya tanda tanya besar kan. Kan eman-eman. Iya. Kalau seandainya ada goodwill, ada political will untuk menegakkan perda, terutama perda sampah, itu saya pikir efektif karena tapi kan ya kasihan toh, ya, Pak. enggak prinsipnya begini Pak. Enggak boleh ya? Prinsipnya begini, kalau kita melakukan perubahan itu kan ada 2 model. Social engineering sama empowerment. Social engineering itu ya lewat perda. Jadi orang kita itu masih terpaksa, terbiasa. Setelah dipaksa, terus dia terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Ya. Oke. Maka kalau hanya ansih pemberdayaan tidak dikawinkan dengan social engineering, muspro karena pemberdayaan itu butuh waktu paling tidak 3 tahap. Membangun kesadaran. Nah, wis sadar porong. Begitu sadar baru internalisasi diri. Dari internalisasi diri menjadi perilaku itu kan butuh waktu. Setiap orang akan berbeda. Jadi proyek Kalibanger ini menurut Pak Puji belum berhasil total? Sudah berhasil karena sudah mengatasi rob dan banjir. Cuman membangun budaya bersihnya itu yang belum berhasil. Sebelum jenengan
istilahnya apa ya? Memaksa pemerintah untuk bikin polder ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Budi atau demo gitu? Belum memaksa Pak, karena ini kan kerjasama G2G sejak tahun 2000. Oh, yang biayain Belanda? Belanda hanya desain sama membangun kelembagaan. Pembiayaannya sharing tiga pihak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Jadi kan sudah itulah. Saya hanya mendorong percepatan. Kami membuat festival Kalibanger 5 kali. 5 kali? Ya, 5 itu kali. Sebelum poldernya dibangun atau setelah? Sebelum. Enggak pakai demo, pakainya festival. Jadi saya meniru Romo Kirjito bagaimana demo dikemas di dalam kebudayaan. Oke. Ya. Itu bikin apa festival itu? Festival itu misalnya satu contoh yang paling spektakuler itu ketika kami membuat lomba dayung di Kalibanger. Itu kalau kecemplung itu baunya 1 minggu tidak hilang. Dan itu diliput 9 TV swasta nasional. Makanya namanya Kalibanger ya, karena banger. Nah, karena diliput oleh TV nasional tuh kami dapat hibah dari pusat itu 600 juta untuk membangun berem di pinggiran Kalibanger. Oh, untuk semacam stage. Ya, untuk pengaman. Oh, pengaman. Oke. Ya. Itu luar biasa. Itu bukannya itu wilayahnya kalau di sungai itu kan ada wilayahnya BBWS atau apa begitu? BBWS itu jadi ada pembagian kewenangan kota sama kewenangan BBWS. Kalau Kalibanger ini kota. Kalau BBWS itu banjir kanal timur. Oke. Iya, sama banjir kanal barat. Nah, sekarang kalau banjir kanal yang saluran gedenya enggak beres, saluran kecilnya mana bisa? Lah, ini yang sedang kami lakukan kemarin tanggal 22 Oktober. Kami melakukan kirap kemijen di dalam rangka advokasi. Kirap kemijen. Kirap kemijen. Itu semacam kayak ritual, ada gunungan dan sebagainya. Karena apa? Potensi bencana banjir itu sekarang tidak lagi dari Kalibanger tetapi dari banjir kanal timur. Oke. Ya, karena ini kan jembatan sudah dinaikkan tuh yang jembatan Kaligawil yang relnya itu kan belum sehingga natap kan melimpas. Yang Kali Tengang itu? Bukan, banjir kanal timur. Banjir kanal timur, jembatannya udah dinaikkan. Jembatannya yang untuk jalan mobil, motor, tetapi relnya belum. Oh. Sehingga ketika air itu datang dari sana nabrak ini balik ke warga kan gitu. Jadi sekarang masa pemerintahnya enggak tahu itu? Ya tahu wong setiap banjir besar itu banjir kiriman kami tidak hujan di sana yang belakangnya sana hujan ya. Tapi satu hal Pak berkaitan dengan Kabupaten Semarang sebagai penyangga. Dulu waktu zamannya Gubernur Suparjo itu mengeluarkan perda tentang Kabupaten Semarang tidak boleh menjadi area terbangun. Karena itu untuk areal resapan. Apa yang terjadi sekarang dengan otonomi daerah? Banyak pabrik, banyak sehingga yang menjadi korbannya ya Kota Semarang. Kudune Kota Semarang ini ngomong karo bupatine iki piye. Aku kudu ada imbal jasa lingkungan kowe banjiri aku kan gitu. Tapi kalau kita melihat Belanda, ya toh, Belanda itu kan suatu kota-kotanya kan kondisinya di bawah permukaan laut. Ya, 8 meter. Ya, tapi mereka bisa memanage ini dengan baik. Karena di dam, kemudian kalau Bapak ke Rotterdam itu di Desa Rote itu sungai itu model terasering bawah dipompa ke atas, ke tengah dipompa ke atas baru ke laut. Itu di daerah Rote itu bagus, itu ada sungai yang model terasering bawah, tengah, atas. Dari bawah disedot ke tengah disedot ke atas ngalir. Dan itu dam, sistemnya dam. Jadi ini kalau kita melihat dari jauh itu kapal nangkring di atas rumah kelihatannya. Jenengan pernah dengar nggak ada dulu sempat Pak Ganjar pernah melemparkan wacana Giant Great Wall. Giant Great Wall itu Seawall itu saya waktu itu Pak siapa itu? Saya sebenarnya Kota Semarang itu sudah didesain kalau lewat master plan drainase itu didesain untuk polder. Lah, Giant Seawall itu sebenarnya untuk penguat. Ini harus dibangun dulu baru Giant Seawall. Oh, bukan ini dulu. Oh. Kan harus damnya dulu. Bukan. Bahayanya apa? Nanti jadi comberan raksasa di sana karena tidak adanya budaya bersih. Jangan salah. Oke. Nanti kita lihat dam yang ada sekaligus untuk tol di
di Pondok Raden Patah kita lihat. Prediksi saya kalau budaya bersih tidak terbangun nanti di sana terjadi comberan raksasa dan itu sumber penyakit. Lah Pak Puji, Ya. Pak Puji sudah mengemas nih Ya, selama 5 kali festival Ya. Kalibanger ya, dengan budaya. ya. Ngena nggak? Mengena. Menarik ini saudara-saudara, Ya, mengena. karena beliau mau mendemo sesuatu kebijakan atau suatu kondisi dengan melaksanakannya dengan festival. Ya. Itu metu duit gak Pak? Ya duitnya modelnya jaran kepang diwalik. Jaran kepang dibalik Ah, gimana? ngejar ke tambah sih, nek itu dia mulai kan gitu. Oh. Nek jaran kepang kan main sih, ngider ke Eh. tambah. Kami jaran kepang diwalik kan itu. Iter sih Ya. baru Ah. main. Dan saya pernah Pak Cahyono Rarjo tuh memberitahu, mendorong saya, Dek mbok digawe neh festivale, diteruske. Pak aku ki wis mikir, wis golek duit, wis nglakoni jenengan sing galek duit wae aku tak sing lakoni. Gitu. Ya, Pak Cahyono Rarjo tuh ada kerinduan untuk bikin lagi festival Kalibanger, tapi yo udah 5 kali ini sudah cukup. Maka sekarang ini yang Kami sudah tersampaikan ya sudah cukup. tetapi loh. kami harus melakukan advokasi karena sistem Polri ini terintervensi dengan keberadaan banjir Kanal Timur yang membuat kami Oke. banjir, karena harusnya sistem Polri itu harus lepas. Maka kritisi saya tadi juga ada Nah, kalau bicara banjir Kanal Timur berarti kan bicara BBWS. Betul, Berarti betul. bicaranya nasional loh Pak. ya, yo kami mulai dari itu tadi Lah, Pak, luasan. berarti harus bikin festival banjir Sudah Kanal Timur. kemarin Oh, tanggal ya? 22 itu Oh. ruatan Kemiden, tapi esensinya ruatan banjir Kanal Timur. Oh. Itu. Pernah nggak sih sonding ke kepala BBWS? Yo nek saya sih nanti biar mereka datang sendiri kan gitu. Kita mainkan media toh Pak. Oh gitu. Iya toh, Wah, media luar itu biasa. efektif. Penggiat sosial ngerti kabeh ya toh. Kita efektifkan media. Tapi selama selama Pak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah. Oh gini, Iya. ini menarik. Iya, iya, Jadi gimana? ketika pada saat pembangunan pompa itu trouble, waktu itu Pak Ganjar baru nyalonkan yang pertama kali gubernur itu 2013. datang ke rumah pompa yang belum jadi dan melihat jalan BKT sebelah barat itu rusak. Langsung ditindaklanjuti, dicor Pak sama beliaunya. Loh kan belum jadi gubernur. Oh nyata nih urung jadi gubernur ya sudah bertindak. Oh. Sudah action apa meneh jadi gubernur kan gitu toh. Lho iya Oh, no. 2013 itu ada Iya. kejadian itu. Iya. Oh. Beliaunya datang melihat pompa sing isih mangkrak karena itu paku buminya itu kan bubuk Oh. karena terlalu Lemah. itunya. Datang terus melihat jalan itu langsung dicor. Ya mungkin kalau saya kan ada dana aspirasi. Nek dana aspirasi ini pusat kan mungkin gede toh Karena Pak. beliau kan DPR. Iya waktu itu ya dimainkan toh dana aspirasinya Siap, toh siap, ya. siap. Oh. Ini luar biasa. Oke. Terus waktu jadi gubernur, beliaunya datang ke Polter Tawang. bukan ke stasiun Tawang itu, stasiun Semarang Gudang. Pas Dan banjir. Dan itu mau direvitalisasi, direaktivasi. Terus kemudian yang ketiga, ketika soft opening yang datang itu Perdana Menteri ditemani oleh Perdana Menteri mana itu? Belanda. Oh, Belanda. Ditemani oleh Menteri PU-nya Belanda itu Pak Ganjar nemani untuk soft opening itu pada November 2016 itu. Jadi Pak Ganjar tune in di tempat kami Kemiden itu sudah 3 kali. Oh. Ji. Nah, terus apa yang harus dilakukan Pak Ganjar nanti kalau jadi presiden ini, Pak? Ya gini. Harus nonton ini sungai-sungai kabeh ku ya kos. Jadi gini Pak, kalau kita melihat peta kuno Semarang, itu kan batas pantainya kan di kuburan Bergoto, kemudian di Sambokong dan Berarti ada sedimentasi yang luar biasa. Di sini itu kan dulu laut, lalu menjadi daratan karena sedimentasi, maka sifatnya aluvial atau tanah lunak. Jadi tanah lunak itu sifatnya kayak spon. Jadi ketika dibangun ya Mendelep. penurunannya di tempat kami itu 1 tahun 10 cm.
tanah yang turun atau air laut yang naik? Kalau air lautnya berdasarkan penelitian hanya 2 cm per tahun karena pemanasan global. Oke. Kalau tanahnya itu 10, kalau ditambah lorok malah 15. Jadi kalau mau membangun sesuatu supaya tidak turun itu harus ngebor itu paku buminya harus mentok sampai 60 meter. Oke. Sebagai penggiat sosial sudah Ji. selesai, Ji. Kalibanger sudah Ji. sukses. Ya. Perjuangannya apa lagi? Perjuangannya apa lagi? Gini Pak. Ya. Kemijen itu kemarin disampaikan oleh Pak Camat kami ketika ketika rapat tahunan FKK itu terkumuh ketiga di Kemijen dan termiskin ketiga bukan di Kemijen, di Semarang lah. Padahal ini kota lama. Ini Tambak Lorok yang sebentar lagi jadi ikon wisata yang namanya Kampung Bari, ini di Kemijen. Lah kalau wisatawan dari kota lama mau ke Tambak Lorok itu kan lewat Kemijen, lewat Ronggowarsito. Iya. Apakah dibiarkan wajah cantik itu ada bopengnya kan gitu toh? Lah, maka perjuangan kami adalah bahwa piye caranya sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan dan kekumuhan itu lewat bidikan wisata. Kenapa? Ada 3 potensi, Pak. Potensi yang pertama adalah bahwa di sana itu stasiun pertama kali di Indonesia. Sekarang tinggal situ. Kalau itu dibangun. Itu Ronggowarsito apa Pengapon? Ronggowarsito toh Pak, masuknya di RW. Nanti kalau pengen Yeah, tahu tak tunjukkan tempat posisinya. Kalau itu dibangun jadi monumen stasiun pertama kali di Indonesia, kira-kira penggiat kereta api dalam dan luar negeri datang nggak Pak? Stasiun kereta api pertama di Indonesia. Buka Google. Ada di Ronggowarsito. Ada di Kemijen. Bukan Ronggowarsito, namanya Kemijen. Bukan di Ronggowarsito, jangan buka di browsing di Jalannya internet. namanya jalan apa? Kemijen ya masuknya dari Ronggowarsito. Itu satu potensi yang pertama. Potensi yang kedua adalah bahwa di sana itu terhampar empang dari RW 1 sampai dengan RW 5. Luasnya kira-kira ratusan hektar. Kalau itu di-drive, didesain menjadi wisata pemancingan. Ini kan juga potensi untuk ngobrolnya begitu, diskusinya harusnya sama wali kota dong. Ya belum, aku sudah diskusi sama Pak Ketua Bapeda, terus waktu itu dengan Disperkim, lalu dengan Kota. Ya belum sampai ke sana. Kemudian yang ketiga, potensinya lagi di sana ada 11 RW, bagaimana di drive untuk jadi kampung tematik yang mendukung wisata kan gitu. Jadi perjuangan saya itu Pak, 3 potensi itu, dan kami sudah membuat konsep Kemijen untuk itu. Dan itu secara gratis. Nah itu menghajar orang itu per meter 10.000 Pak. Padahal luasannya sana di sana 114 hektar. 114 kali 10.000 kali 10.000 pirang miliar Pak. Wah, itu gratis Pak. Gratis. Iya. Berarti jenengan harus bikin festival Kemijen lagi. Kan sudah kemarin Aldo. Kirap Kemijen. Dan itu akhirnya Pak Camat setelah itu kan 1 minggu lagi kan mendatangi rapat tahunan PKK. Wah Pak D, ra iso Pak D lah. Napa Pak? Karena 100% milik PT KAI. Nah, kan lahannya 100%. Iya. Ronggowarsito itu. Kemijen maksud kami. Kemijen. Lah. Terus dirumpam. Kemijen ini lewati sebelah itu. Kemijen itu lewatnya Ronggowarsito. Batas wilayahnya sebelah utara adalah jalan arteri. Sebelah barat adalah Ronggowarsito. Sebelah timur Banjir Kanal Timur. Sebelah selatan itu Jalan Pengapon sampai Jalan Kaligawe. Jalan Pengapon saya Jalan Kaligawe. Itu sebelah selatannya. Ya, itu kecamatan wilayah kelurahan Kecamatan Semarang Timur paling utara, berbatasan dengan sebelah utaranya Kelurahan Tanjung Mas. Banyak orangnya, wong itu punyanya PT Kereta Api. Lah ya itu, aku ki mak ndelok PT Kereta Api itu melanggar hukum. Bukan orangnya yang melanggar hukum. Karena apa? Dia melakukan pembiaran aset. Kalau itu berdasarkan pembiaran aset. Lah, kalau itu berdasarkan Undang-Undang Perdata, lebih dari 20% itu kembali ke negara atau menjadi pemilik orang yang menempati. Itu satu. Kedua, dia juga melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Buka. Lah ini kurang ajarnya PT KAI. Nah aku didekal mbok ben lah. Iki sing melanggar malah PT KAI. Ya, saya boleh mengatakan dia dasarnya ground cut ki gawean londo. Masa awake dhewe wis merdeka melu londo. Diakon-akoni. Lah iya. Itu yang
Makanya Pernah nggak disampaikan ini ke BPN, Pak? sudah waktu PT SL itu kan sekarang kan melakukan pendataan dan belum keluar. Jadi saya lalu minta Itu warganya ada berapa sih kurang lebih nek 3.000 kakak, 12.000 jiwa. Iya, RW-nya 11, RT-nya 84. Sudah berapa tahun itu menurut? Nek aku ki manggon kono sejak tahun swidak ya, Pak. Oh. Nah, lucunya lagi begini ada peristiwa. Jadi daerah sana kan belum terbangun sehingga banyak yang belum terbangun sehingga nek buang sampah kan yang tambak-tambak, Pak. Betul, betul. Ketika ini terbangun maka sampah menjadi bom waktu. Iya, iya. Nah, saya tuh minta baik-baik dengan PT KAI di bagian aset. Ini Kalibanger, ini rel. Saya ini ingin membangun TPS di sini. Apa yang terjadi? Disuruh nyewa, Pak. Padahal wong nek bangun ki dijarke wae. Bangun rumah. Iya, serius. Oh, company berarti. Ah iya. Nah, melu londo gronkat kuwi mau. Itu, Pak. Itu sederhana sebetulnya Ya. Pak, masalahnya ya, Pak. Ya, Jadi kalau disuruh nyewa, jan toh. Nah, tapi kalau ini asetnya PT Kereta Api semua kan jane lebih gampang pengembangannya kita ngobrol. Saya sedang minta LPPM Unika Sugio Pranoto untuk membuat 4 kajian. Kajian yang pertama, konsep yang saya buat itu tahun 2016, sekarang sudah 2023 sehingga terjadi perubahan pasti. Lah ini bagaimana disinkronkan, itu yang pertama, kajian yang pertama. Kajian yang kedua, konflik dengan PT KAI, solusinya piye? Kemudian Solusinya PT KAI ngalah tuh wong, gue sing salah. ya aku tak gugat lewatnya itu tadi. Ya tapi kita menunggu hasil PTSL. Iya, Nek iya, muni tidak boleh ya digugat ngono wae to. PT apa? SL? PTSL, pendataan terpadu PT pendataan terpadu lengkap. S-nya sistem lengkap. Oke. Pendataan terpadu sistem lengkap. Jadi nanti ada di internet, ada yang bentuk fisik di internet nanti nganu kan. Jadi nanti ada titiknya. Berjuang Kalibanger itu tahun piro, Pak? Mulai tahun 2005. Berarti sudah 2005, 2016 baru realisasi. Goal. 2005, 2016 goal. Ya. 11 tahun loh. Ya. 11 Jadi tahun. festival pertama 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 11 tahun baru beres kasarannya gitu. Ya. Saya juga melakukan ritual loh Pak, saben bengi ngubengi Kalibanger loh Pak. Pendak jam 12 bengi Pak. Supaya apa orang yang ruli-ruli di situ ki ben ndang iso diberesi kan gitu. Karena dulu di Kalibanger ini pinggirnya saiki malah tumbuh lagi. Aduh. Jadi gini, lapak-lapak berarti. bukan untuk rumah tinggal. Jadi gini. Hasil reformasi itu adalah residu yang menghasilkan masyarakatnya enggak suruh pemerintahnya ra teges. Yang terjadi seperti itu. Bonek teges nggo jare masyarakat kecil. Ya bukan, masyarakat harus dididik punya rasa tanggung jawab. Iki wis dibebaske, wis nganggo duit, kowe kok manggoni meneh. Oh. Loh iya toh Pak. Dulu Kalibanger itu kan dibebaskan dan sudah banyak ganti untung lah. Sekarang malah dinggoni neh, dijarke wae. Berarti ra teges toh. Pemerintah kota nih itu. Ya, masyarakatnya dewe enggak seru. Makanya residu dari hasil reformasi masyarakatnya enggak seru, pemerintahnya ra teges. Aku ngomong belak-belakan apa adanya. Dan itu yang bikin Jenengan sebagai penggiat sosial sudah puluhan tahun lah, 20 atau 30 tahun ya yang lalu. sejak SMA ki kira-kira aku lulus SMA ki tahun 82 Pak. Nah, berarti Dihitung kan wae. sudah 60 tahun. Ya kira-kira gitu. 41 tahun. Ya, kira-kira begitu. Udah 40 tahun pernah dicekel polisi dah? Kelersan. Oh, pernah. Waktu itu hampir. Saya diumpetke. Jadi waktu itu Pak Bibit itu waktu itu jadi Pangdam. Ngomong bahwa LSM itu gerakan komunis baru. Nah, Lah, terus dia sekarang membuat pernyataan di koran waktu itu. Lah, kami menanggapi, mau ngajak diskusi. Iya ono intel ditugaski lalu aku dilarikan ke anu. Intelnya tidak dikasih tak saya di mana tinggalnya, nomor kontaknya berapa, alamannya berapa. Saya dilarikan 3 bulan di Anyer, kebetulan di sana ada pelatihan tentang advokasi. oh, Itu. luar biasa Pak Puji ini. Dan tahun 87 itu saya sudah masuk blacklist loh Pak.
blacklist dari Pemkot. Waktu itu Pak Sutrisno Soeharto. Sampai teman saya Sospol itu lu gak di blacklist ngopo. Ya mbuh tak kono. Saya sejak 87 di blacklist. Padahal jenengan demo yang nganggo festival. Ya. Artinya kan sangat soft sekali Ya. toh. Dengan merangkul budayawan bikin kegiatan seni tapi untuk menyindir pemerintah toh. Ya. Waktu itu supaya ini diberesin. Tapi suwi ya Pak ya. Iya. 11 tahun loh Pak. Ya, 2005 jenengan semua itu ada waktunya. Indah pada waktunya. Indah. Katanya begitu. Pak Puji luar biasa. Iya. Aduh. Oke Pak Puji, ada pesan nggak buat Pak Ganjar? Saya berharap bahwa sebenarnya saya terinspirasi dari Pak yang punya punya hotel di Umbul Mukti. Itu luar biasa. Jadi saya melihat bahwa pengalaman 3 kali itu membuat saya ternyuh. Maka saya berharap besok Ganjar itu bisa menang 1 kali putaran. Apalagi pasangannya Mahfud MD. Tegas. Oh tegas itu. Dan saya melihat nanti bidikannya setelah dia ngobrak-abrik mafia pajak ini nanti ESDM. Kok SDM harusnya Energi sumber daya manusia. Oh. Ya itu korupsinya kan pol-polan toh Pak. Mafianya kan dope. ESDM itu bukan energi sumber daya manusia. Sumber daya mineral. Ya mineral. Ya. Oh. Ya. Lah terus sungainya ora diurusi. Ya sungainya ya diurusi toh Pak. Saya sedang mengadvokasi banjir Kanal Timur dan mengadvokasi Kemijen supaya dari wisata. Berarti ada pesannya untuk Pak Ganjar. Pak Ganjar kita tolong Jadi, banjir Kanal Timur harus diberesin. Sama Kemijen. Ya untuk jadi wisata. Kalau banjir Kanal Timurnya diberesin, ini kan skala nasionalnya. Ya. Berarti kan beres. Ya. Kemijennya lumayan beres lah. Setelah itu baru Kemijennya Karena nanti. nek Kemijen ora diberesi Pak, itu kan terjadi kecemburuan sosial. Wah, bahaya. Kan jeglek. Bahayanya apa wong udah di preman nyegati turis-turis ditodongi duitnya piye ayo. 12.000 loh. Lah iya. Luar biasa. Enak to dikerangi kayak ditodongi wae nek ora dibangun. Nah ngono to ya. Iya. Itu ekstrimnya begitu. Jadi begitu Pak Ganjar. Iya. Sumber BPWS untuk banjir Kanal Timur tolong nanti diperintahkan untuk beresin banjir Kanal Dan Timur. Kemijen jadikan wisata Kemijen, kayak dia minta tolongnya lewat gubernur dan wali kota dong. Iya. Ya kan ini kan wilayahnya wali kota. Karena itu kalau dibangun itu butuh dana tinggi maka pusat. Seperti Tambak Lorok itu hanya 5 RW itu pusat ya Pak. Kenapa tidak minta dana sama PT Kereta Api? Kan sudah untung dia. Hah? Kan dia yang salah. Alah PT Kereta Api pelit. Luar biasa. Pelit. Aduh, iki tiket ra iki. Ben aku nek ngomong bledot luweh. Dicekel mbok bel wong dicekel tok wae ya. Luar biasa Pak Puji. Tapi selama pengalaman berpuluh-puluh tahun menjadi penggiat sosial Pak. Nggih. Pernah ada pengalaman tidak enak nggak Pak? Maksudnya? Oh selalu, tapi saya tidak patah arang. Kan ora dibayari Pak. Ya, urusannya karo Gusti Allah. Lu caranya piye? Jadi prinsip saya begini Pak, urip ki kan orang lamar. Ya. Urip kan kersane sing nggak urip, lewat bapa biunge awake dhewe. Berarti ketika kita dikehendaki hidup maka kita punya misi nih saka Gusti Allah, migunani tumraping liyan. Luar biasa. Itu pegangan saya. Perkara srana urip urusane Gusti Allah ya toh. Nah ora duwe ya njaluk karo Gusti Allah. Anak-anak muda harus berpikir seperti ini. Ya. Ini susah. Karena loh. ketika kita tidak migunani tumraping liyan kita gagal diturunke ning donya, Pak. Ora ketang iku 1 atau 2 orang. Ya minimal di sekitar kita. Migunani nggo keluarga, migunani nggo orang sekitar dan sebagainya ora usah jaki-jaki tekan dindi. Aduh-aduh. Ya. Oh lah. Aduh Pak Puji, terima kasih Pak Ye, Puji sami-sami, untuk Mas. semua Ye. hal yang sudah dipaparkan di tempat ini. Ye. Semuanya daging semua ini, Ye, teman-teman. Nuwun sewu, saya nek ngomong ya sing gini ora tedeng aling-aling. Mudah-mudahan blak kutang kewer-kewer kan gitu. Mudah-mudahan Pak Ganjar mendengar Ye. dan bisa merespon dan Ye. kita semua berharap, bukan berharap Pak, Ye. untuk tanggal 14 Februari Ye, siap. kita coblos Pak Ye. Ganjar. Terima kasih. Dan saya secara mandiri itu juga melakukan ini seperti kemarin saya di Jakarta nemoni teman-teman buruh yang ada di Bekasi Timur Lakukan kampanye pribadi. Ya Door to door. personal to personal. Oh. Terus kami sekarang juga diminta teman-teman yang kebetulan dulu tetangga kami di Kemijen sekarang jadi ketua
UB usaha bersama itu saya diminta untuk sana sekitar 250 KK di Purbalingga. Saya minta kaos sama dia, sediain kaos 250 Ganjar untuk datang ke sana urung teko-teko itu. Urung teko masih baru proses, Pak. Ya. Nanti kita saya minta 250 untuk Purbalingga. Itu jaringannya perempuan semua. Oh. Ya. Loh kok perempuan semua jenengan gitu? Lu perempuan ki nek lanang angel nek perempuan karo kelonan bojone kan dibisi jalan ya. Wah, tapi kampanyenya jenengan keren ini Pak Puji. Ah, nek tiba-tiba ada pihak lain marani Pak Puji. Pak, kampanye gua aku tak kayak Oh, sorry ndak. Saya nggak bisa dibeli oleh siapapun. Luar biasa. Lho nek aku iso dibeli sugih Pak, aku Pak. Wong saiki ya adeg melarate. Loh, lah kok ora sugih-sugih? Oh, sugih nggo apa? Nek aku gelem sugih karena tadi apa tadi Pak? Tumrapin migunani tumraping liyan. Migunani tumraping liyan. Dan srono urip urusane Gusti Allah. Urusane Gusti Allah. Ya. Karena kita datang ke dunia ini karena dia. Iya. Yang penting tugas kita adalah membuat orang lain atau sekitar kita menjadi kita berguna baik bagi mereka. Ya, betul. Oke. Masyarakat Kemijen, tokoh jenengan ada di sini dan sudah berguna untuk kalian. Tolong dijaga, budayakan bersih di Kecamatan Kemijen. Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Kemijen. Kelurahan Kemijen. Oke, Pak Puji, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk ngomong ngalor ngidul. Siap, luar biasa Pak Puji, terima kasih. Oke, selamat malam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sun, Pak, sun.